Halo Sobat Trip, kali ini kita akan mereview sebuah kendaraan yang cukup spesial. Kenapa? Karena kendaraan ini terbilang cukup langka. Kendaraan apa itu? Pastikan kalian simak videonya sampai habis. Sekarang kita sudah berada di dalam GR Yaris dan tukang trip dapat kesempatan untuk mencoba rasa berkendara dari mobil yang sangat langka ini. Kenapa dikatakan langka? Pastikan kalian simak videonya sampai habis. Jadi mobil ini tuh secara global itu diproduksi oleh Toyota sejumlah 25.000 unit saja sampai dengan saat ini ya. Dan Indonesia itu mendapatkan jatah sebanyak 126 unit melalui ATPM. Tapi mobil yang kita kendara ini adalah mobil spesial. Kenapa? Karena ini adalah mobil yang diimpor oleh importir umum dan ini adalah edisi JDM atau Japan Domestic Market. Jadi sepertinya akan semakin langka untuk mobil tipe ini. Jadi GR Yaris ini didesain oleh Toyota itu memang digunakan untuk balapan WRC, sehingga memang mobil yang didesain ini untuk produksi massal dan spesifikasinya adalah spek yang digunakan untuk balap. Jadi bisa kalian bayangkan seperti apa tenaga dari mobil GR Yaris ini. Nanti kita akan coba review seperti apa mobil atau seperti apa mesin dari si GR Yaris ini. Jadi pemesanan itu dibuka kalau nggak salah pada bulan Maret 2021. Lalu nggak lama kemudian langsung di close sama Toyota karena memang permintaannya yang sangat membludak gitu. Kalau nggak salah pada saat itu ada SPK sejumlah 600 unit, sedangkan jatah yang tersedia itu cukup terbatas. Jadi karena permintaan yang cukup tinggi sehingga dibatasi dan jadilah angka 126 atau 127 sekian gitu. Yang pasti angkanya sangat sedikit. Indonesia masih lebih baik ketimbang negara ASEAN lainnya. Kenapa? Karena Indonesia mendapatkan jatah itu sejumlah 126 unit, sedangkan negara ASEAN lainnya itu mendapatkan jatah kurang dari 100 unit. Jadi bisa kalian bayangkan di seluruh dunia Toyota memproduksi 25.000 unit dan Indonesia mendapatkan jatah di angka 120-an unit. Jadi mobil ini memang akan menjadi mobil yang cukup langka di pasaran. Mobil balap yang beredar di jalanan dan memiliki spek yang mirip seperti digunakan di WRC. Luar biasa. Dan GR Yaris ini ada 3 tipe. Yang pertama itu tipe RS yang dipasarkan di Jepang. Yang bisa dibilang tipe RS itu adalah tipe yang paling bawah. Dengan spek mesinnya 1500 cc, 4 silinder dan transmisi CVT. Lalu untuk ukuran cakramnya itu lebih kecil karena memang dari segi mesinnya pun berbeda dengan tipe yang akan kita bahas di berikutnya. Lalu menggunakan penggerak roda depan. Yang berikutnya adalah tipe RZ. Ini adalah tipe yang menengah. Jadi tipe RZ ini cc-nya itu adalah 1600 cc, 3 silinder, turbo, manual 6 percepatan, dan juga menggunakan cakram yang lebih besar karena memang dari segi mesinnya pun berbeda dengan yang tipe RS, dan juga interiornya sama seperti tipe RS, joknya masih jok fabrik. Nah, yang tipe berikutnya adalah tipe yang paling tinggi, itu adalah tipe high performance. Nah, mobil yang kita pakai sekarang ini adalah yang bertipe GR Yaris High Performance atau GR yang paling atas. Untuk
untuk spek mesinnya ini sama dengan yang tipe RZ. cc-nya 1600, 3 silinder, dan cakram yang lebih besar. Juga transmisinya 6 percepatan menggunakan 4 wheel drive. Lalu yang membedakan juga adalah joknya. Dia ada, kalian bisa lihat di sini ada lubang jok balap yang di bagian bawah headrestnya itu ada lubang. Dan dari joknya pun berbeda karena yang tipe high performance ini kombinasi antara jok fabric dan juga kulit sintetis, lalu kulit suede. Dan juga dari segi tampilan eksteriornya sedikit berbeda. Si high performance ini dia lebih sporty dengan aksen silver di bagian bumper belakang, dan juga mode berkendara yang juga memang beda. Jadi di high performance ini dia ada 3 mode berkendara, yaitu sport, normal, dan track. Nah, untuk mode berkendara yang track ini biasanya digunakan untuk di lintas balap. Jadi segala performa maksimal dari mobil ini akan dikeluarkan jika kita menggunakan mode berkendara yang track. Semua roda bergerak, semua tenaga dikeluarkan, dan juga pokoknya kemampuan terbaik dari mobil ini akan bisa kita rasakan jika kita menggunakan mode berkendara track. Dan itu sangat disarankan kalian atau kita tidak mencobanya di jalanan kota, tapi jika kalian ingin mencobanya, kita harus cek di lintas balap. Dan juga untuk velgnya ini memang didesain khusus langsung oleh BBS. BBS itu adalah sebuah pabrikan khusus velg yang berasal dari Jerman, dan memang dia mendesain atau membuat sebuah velg khusus yang performa tinggi, dan salah satu hasil karyanya adalah digunakan di GR Yaris. Dan juga selain velgnya, bannya pun ini ban menggunakan Michelin tipe Pilot Sport 45 dengan profil bannya 225 40 ZR. Jadi memang velg dan juga bannya didesain khusus untuk tipe yang high performance ini. Jadi memang tidak bisa dikatakan sama dengan tipe RZ dan juga tipe RS, baik dari segi interior maupun eksterior. Nanti akan ada beberapa perbedaan lagi, kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Perlu kalian ketahui bahwa Toyota bekerja sama dengan Gazoo Racing, yaitu divisi balapnya Toyota, untuk menghadirkan Yaris yang memang khusus mengikuti ajang WRC, tapi bisa digunakan juga untuk pemakaian harian di jalan raya. Status GR Yaris ini semakin spesial. Kenapa? Karena GR Yaris ini dibangun dari nol oleh Toyota bersama tim Gazoo Racing-nya. Itu 100% oleh Toyota, tidak oleh pabrikan mobil lainnya. Seperti misalkan GR Supra dan juga GR86 itu dibangun di pabrik yang sama dengan BMW dan juga Subaru. Jadi memang GR Yaris ini 100% dibangun oleh Toyota dan juga tim racingnya beserta masukan dari pembalap rally terkenal, yaitu Tommi Mäkinen kalau nggak salah deh. Jadi memang itu yang membuat GR Yaris ini semakin spesial. Nah, GR Yaris yang tukang trip bawa ini adalah yang versi JDM atau Japan Domestic Market, dan dibandingkan dengan yang ATPM, yang tipe JDM ini memiliki cukup banyak perbedaannya. Salah satunya yang paling terlihat perbedaannya ada di double din-nya. Jadi kalau yang di tipe JDM ini menggunakan audio dari JBL, baik itu di double din maupun tweeter ataupun speaker lainnya. Dan juga double din-nya ini sudah terintegrasi dengan sistem di mobilnya. Jadi banyak pilihan di dalam double din ini yang bisa mengatur fungsi dari mobil ini.
Lalu yang berikutnya, adanya satu fitur khusus yang memang tersedia di tipe high performance ini, yaitu intercooler water spray. Jadi fungsinya dari intercooler water spray itu adalah mendinginkan dari bagian intercooler, yang mana mobil ini adalah yang high performance. Jadi digunakan juga di di ajang rally, sehingga menurut pabrikan Toyota itu perubahan suhu di luar ataupun suhu di bagian mesinnya itu sangat berpengaruh terhadap tenaga atau torsi dari si GR Yaris, sehingga dibutuhkan sebuah alat khusus yang mereka sebut itu dengan nama intercooler water spray, yang fungsinya adalah mendinginkan dan untuk mengembalikan performanya untuk kembali prima gitu. Jadi intinya mesin panas, tenaga berat atau lemot, tapi didinginkan dengan intercooler water spray sehingga kembali dingin dan juga performanya kembali maksimal. Itu hanya ada di tipe high performance. Lalu perbedaan berikutnya untuk di spionnya itu ada lampu sennya. Itu berbeda dengan yang versi ATPM. Untuk yang seri JDM ini, di dalam mobilnya disediakan flare yang fungsinya itu untuk meminta bantuan kepada orang sekitar. Jadi kalau misalnya kita ada bahaya atau ada musibah saat kita mengendarai dan kita butuh pertolongan orang, kita bisa nyalakan flare-nya untuk menarik perhatian orang sehingga orang bisa bergegas bantu kita gitu. Lalu yang berikutnya ada colokan USB. Jadi selain di head unit, kan kalau di ATPM itu dia colokan USB-nya di head unit, tapi untuk yang di JDM version itu di bawah AC-nya ada colokan USB juga. Lalu kita akan membahas fitur apa saja yang ada di GR Yaris ini. Yang pertama itu salah satunya yang banyak di mobil modern, adanya fitur SOS di sini. Ini sama seperti fungsi flare tadi. Fungsinya adalah menarik perhatian orang untuk membantu kita jika ada kendala di dalam mobil ini. Ini kita tinggal pencet SOS, nanti dia akan ada bunyi-bunyi gitu yang akan menarik perhatian orang. Lalu yang berikutnya adanya auto start stop. Ya, ini banyak juga dimiliki oleh mobil modern yang akan berhenti beberapa detik. Jadi fungsinya bisa untuk menghemat bahan bakar juga. Lalu yang berikutnya adanya dual airbag, satu di setir, satu lagi di penumpang, dan juga adanya dual airbag di pilar, 1, 2. Lalu yang berikutnya yang cukup unik di mobil GR Yaris ini, akinya tuh berada di belakang dia. Jadi kan kebanyakan mobil itu akinya di depan. Nah ini si GR Yaris ini akinya di belakang gitu. Itu cukup unik ya, cukup jarang kita ketemui di mobil-mobil sekarang ini. Lalu yang berikutnya fitur standar lainnya, laci soft opening, dan juga AC dual zone dan auto climate control. Dan juga berhubung ini adalah manual transmission, dia ada fitur yang namanya IMT. Jadi fungsinya dari IMT itu adalah singkatan dari Intelligent Manual Transmission. Jadi kalau kita bisa gambarkan itu, dia adalah manual 6 percepatan. Jadi kalau misalnya kita perpindahan gigi itu kan kita akan merasakan seperti sedikit jeduk gitu. Yang si fungsinya si IMT itu akan memperhalus perpindahan gigi kita gitu. Perpindahan transmisi mobil ini akan memperhalus. Jadi kita bisa aktifkan, yang mana efeknya itu nanti pada saat kita melakukan perpindahan gigi itu nggak akan ada sensasi berkendara yang seperti kita tertarik gitu, seperti mobil balap yang kita injek gas langsung ketarik. Nah kalau misalnya kita aktifkan itu akan lebih smooth perpindahannya. Tapi kalau misalnya kita pakai standar, kita akan merasakan perbedaannya pada saat perpindahan gigi yang sedikit menyentak seperti itu. Nah ini salah satu fitur yang ada di GR Yaris IMT.
Jadi tukang trip tuh pernah bawa di tol, lagi jalan sepi, gigi satunya itu dia bisa sampai 6.000 bahkan 7.000 rpm. Baru gigi satu. Lalu kemudian untuk gigi 2 pun sama panjangnya, sampai 6.000 rpm. Pokoknya antara gigi 2 menuju gigi 3 itu udah bisa sampai 120 km. Jadi kita, karena sekarang udah ada pembatasan dari pemerintah harus maksimal 120 km per jam, makanya selama bawa mobil ini, mau itu di jalan tol ataupun di non tol, saya hanya sampai gigi 3 aja gitu. Karena gigi 3-nya itu panjang banget gitu. 120 tuh masih bisa dihajar lagi itu sebenarnya. Jadi memang benar-benar sangat buas mobil ini. Padahal mobil ini tuh sampai gigi 6 bayangin. Gigi 3 aja dia udah sampai 120 km per jam. Bahkan bisa lebih. Apalagi kita coba gigi 4, gigi 5, gigi 6. Sangat mungkin banget. Itu menyentuh angka 230 km per jam itu sangat mungkin banget gitu. Cuman kan kita nggak boleh kan. Karena memang mobil ini adalah didesain untuk balapan. Jadi sangat wajar kalau dia punya torsi dan tenaga yang sangat besar gitu. Jadi kita tuh injek gasnya tuh nggak usah sampai dalam ya. Ini tukang trip selama pakai walaupun di jalan tol ataupun di jalan yang sepi itu, kalau bisa digambarkan tuh kita hanya injek dikit aja, injek gas dikit aja, tapi dia sudah langsung memberikan tenaga yang besar gitu. Jadi nggak butuh effort yang besar untuk menggerakkan mobil ini gitu. Karena memang ya tukang trip nggak nyampe setengah pun nggak nginjek gas. Ini cuma sampai ujung aja, tapi dia ini masih di gigi 1. Dia sekarang 3.000 rpm di angka 40 km per jam. Jadi gigi 1-nya panjang, gigi 2-nya apalagi gitu. Jadi kita nggak bisa lebih dari gigi 3 nih bawa mobil ini. Bisa ngacir kita kalau sampai gigi 3 bawah ini. Kalau berbicara soal kekedapan mobil ini, kita nggak bisa bilang mobil ini kedap ya. Ini suara dari luar terdengar cukup keras di dalam sini. Jadi memang sepertinya Toyota mendesain ini bukan untuk sektor kenyamanan semata, melainkan dia mengejar untuk performa. Jadi suara di luar masuk cukup keras dan juga peredamannya itu bisa dibilang kurang cukup baik ya. Dan juga untuk suspensinya dia nggak bisa kita bilang nyaman, karena memang ini begitu kita melewati gajrugan ataupun polisi tidur tuh, dia cukup keras bantingannya. Jadi nggak yang meredam kendaraan ini dengan antep gitu. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, karena ini adalah mobil balap, mobil yang didesain untuk balap tapi digunakan di dalam kota, kita nggak bisa berharap mobil ini irit-irit banget. Tapi menurut pengujian yang dilakukan beberapa sumber, untuk yang tipe high performance ini bisa menyentuh angka 1:13 km per liter. Berbeda halnya dengan yang tipe RS yang paling bawah, itu menurut informasi dari beberapa sumber bisa mencapai 1:18 km per liter. Jadi itu tadi review singkat soal GR Yaris. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.